Sobat Loto PTN, how's your life? I hope you'll be fine. Semoga kalian bisa survive dengan keadaan saat ini dan kalian tetap semangat dalam melakukan segala aktivitas. Nah, sebelum kita mengulik pengalaman saya berada di dunia perkuliahan, alangkah lebih baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang makanya tak cinta. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Melisa Cinta Putri. Kalian bisa manggil saya Meme. Saya adalah salah satu lulusan dari Universitas Negeri Jember, program studi pendidikan matematika. Dengan lama studi saya 3 tahun 6 bulan lebih 5 hari. Saya masih mengingat banget lama studi saya karena di situ ada perjuangan yang saya alami, yang saya hadapi hingga sampai di titik ini. Sebelum kita mengulik lebih lanjut, saya akan bercerita sedikit tentang gimana sih caranya saya bisa masuk ke salah satu perguruan tinggi negeri tersebut. Jadi saya masuk melewati jalur SNMPTN, di mana pada waktu SMA saya sudah berkomitmen dengan diri saya agar saya bisa masuk ke PTN dengan jalur SNMPTN. Oleh karena itu, saya tidak menyia-nyiakan waktu saya pada saat SMA untuk sekedar nongkrong, untuk sekedar pergi berlibur dengan teman-teman. Tidak, saya berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Jika tidak ada hal-hal yang penting, saya tidak mengikutinya. Dan ya, semester 1 dan semester 5 adalah target saya, di mana saya harus punya nilai yang menurut saya bisa memuaskan diri saya dan tidak terjadi nilai yang fluktuatif, di mana ada nilai semester 1 yang tinggi, kemudian semester 2 turun, kemudian tinggi, turun lagi. Saya berusaha agar semester 1 dan semester 5 nilai saya stabil. Dan alhamdulillahnya atas izin Allah dan ridho orang tua, saya bisa berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Negeri Jember melalui jalur SNMPTN. Kemudian kehidupan kampus pun segera dimulai. Semester pertama adalah semester yang bagi saya sangat menyenangkan karena di situ saya bisa bertemu dengan keluarga baru, bertemu dengan teman-teman baru, lingkungan yang baru, dan juga budaya yang baru. Di situ saya tidak hanya kuliah pulang atau bisa disebut mahasiswa kupu-kupu, tetapi saya juga ada kegiatan selain itu karena pada waktu itu ada ospek, di mana ada ospek universitas, ospek fakultas, ospek program studi yang mewajibkan bagi seluruh mahasiswa baru untuk mengikutinya dan mengikuti lomba-lomba yang ada. Oleh karena itu, mau tidak mau setelah kuliah kami mempersiapkan berbagai lomba yang ada, gitu teman-teman. Di situ tuh asiknya. Dan akhirnya saya bisa melewati semester 1 dengan sangat menyenangkan dan bertemu dengan teman-teman dekat saya. Dan akhirnya semester 2 pun berlangsung. Di semester 2 itu sudah tidak ada lagi yang namanya ospek. Akan tetapi di situ saya mengikuti sebuah organisasi, sebuah himpunan program studi pendidikan matematika namanya MSC, Mathematics Students Club. Itu adalah sebuah perkumpulan mahasiswa-mahasiswa di pendidikan matematika. Saya senang banget bisa kuliah, bisa ikut organisasi karena ternyata dampaknya untuk sekarang itu sangat-sangat berasa banget. Di situ saya bisa mendapat sebuah pengalaman yang tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan. Dan juga saya punya relasi yang cukup luas. Selain itu saya bisa belajar tentang kepemimpinan. Maka dari itu teman-teman, bagi kalian yang sekarang sedang berada di dunia perkuliahan, alangkah lebih baiknya jika kalian bisa kuliah, juga bisa organisasi. Tapi ingat teman-teman, kalian izin kepada orang tua untuk belajar dengan sungguh-sungguh di kampus. Maka dari itu boleh berorganisasi, tapi jangan sampai kau kesampingkan dunia perkuliahan kamu, dunia di kampus kamu, pembelajaran di dalam kelas, gitu. Nah, semester 3 ini adalah semester di mana saya mengalami fase, mungkin bisa dibilang fase terendah saya. Saya mengalami hal-hal yang berkecamuk dalam kehidupan saya. Di situ saya merasa saya berada di jurusan yang salah, saya berada di jalan yang salah, I'm on wrong way. Sehingga pada waktu itu
saya membicarakan pada orang tua saya, dan tanggapan mereka, ibu saya berkata pada saya, "Kakak, kamu pasti bisa, karena ada teman-teman kamu di sisi keliling kamu, dan teman-teman kamu pasti akan membantu kamu." Dan ayah aku bilang pada aku, "Kak, kamu pasti bisa kok. Ingat, Tuhan tidak tidur, Kak," gitu. Mungkin kamu ingin sampai ke tahap yang kamu inginkan itu penuh dengan jalan yang bergelombang, penuh dengan lika-liku. Tapi ayo Kak, nikmati, ayo kamu bangkit gitu. Dan ya, itu yang membuat saya bangkit kembali, karena orang tua saya percaya pada saya. Apakah iya saya tidak percaya dengan diri saya? Maka dari situ saya bangkit, didorong dengan teman-teman dekat saya yang selalu support saya untuk ayo kita bisa sampai ke garis finish. Dan ya, mereka selalu membantu saya ketika saya tidak tahu mata kuliah ini, saya kurang pada mata kuliah ini, saya tidak paham dengan mata kuliah ini. Mereka selalu membantu saya, dan saya sangat berterima kasih kepada mereka dan kepada Tuhan karena benar-benar memberikan lingkungan yang baik bagi saya. Dan semester 3 pun berlalu, di situ saya punya keinginan, tekad yang kuat untuk bisa lulus cepat 3,5 tahun, walaupun kenyataannya lebih dari itu, tapi itu merupakan hal yang saya syukuri. Dan yang kedua adalah saya ingin mendapat beasiswa. Tiba-tiba saja pada awal semester 4, sebelum semester 4 itu, saya mendapat kabar bahwasanya ada beasiswa. Dan saya apply di beasiswa tersebut. Alhamdulillahnya saya bisa lolos di beasiswa itu, dan akhirnya saya mendapat beasiswa. Alhamdulillah banget, di situ saya ngerasa Tuhan gak salah dalam menakdirkan kehidupan hambanya gitu. Everything happens for a reason gitu kan. Jadi di situ saya lebih bersemangat lagi karena saya dapat beasiswa. Selain itu saya harus memperjuangkan apa yang menjadi keinginan saya pada waktu itu. Dan ya, semester 5, semester 6 bergulir. Akhirnya semester 7 adalah fase-fase skripsi bagi mahasiswa tua nih. Akhirnya saya mendapat dosen pembimbing, Bapak Dr. Hobri dan Bapak Randi. Di situ saya merasa alhamdulillah banget bisa bertemu dengan Bapak Hobri dan Bapak Randi yang membimbing saya sampai ke finish. Jadi awal semester 7 itu saya sudah mempersiapkan judul-judul yang akan saya ajukan kepada dosen pembimbing saya. Pada waktu itu alhamdulillahnya saya di ACC judulnya, akhirnya saya langsung membuat bab 1, 2, 3. Nah, kesalahan saya adalah terlalu menyia-nyiakan waktu, terlalu leha-leha, terlalu nyaman dengan keadaan, sehingga saya merasa agak sedikit terlambat pada waktu itu. Saya ingat banget seminar proposal saya diadakan pada tanggal 8 Oktober 2020. Dan akhirnya penelitian pun dimulai, dan setelah penelitian saya langsung mengolah data tersebut. Saya akhirnya mengerjakan bab 4 dan bab 5, kemudian saya kirimkan ke dosen pembimbing, kemudian beliau memberikan revisi. Maka hari itu juga saya selesaikan apa yang menjadi poin-poin penting yang harus direvisi. Dan pada akhirnya saya mendapat ACC dari Bapak Hobri, kemudian disusul Bapak Randi, dan benar-benar senang banget di dalam hati, campur aduk banget, terharu. Terus akhirnya aku mengurus berkas-berkas untuk sidang, dan pada tanggal 5 Februari tahun 2021 saya sidang skripsi. Saya masih ingat banget jam 7, dan waktu itu aku prepare pukul 3 pagi. Aku berdoa pada Tuhan supaya diberikan kelancaran dan kemudahan. Karena pada waktu sidang skripsi itu, dosen pembimbing itu adalah dosen penguji. Bagaimana tidak berdebar ini hatiku bertemu dengan 4 dosen penguji. Di situ ada Bapak Hobri, Bapak Randi, Bapak Didi, dan Bu Ervin yang menguji aku. Akhirnya alhamdulillah banget bisa terlalui. Setelah selesai sidang, saya langsung mengerjakan revisi artikel, karena pada waktu itu template-nya berubah dikarenakan artikel saya publish di jurnal lain gitu teman-teman. Dan dibantu juga oleh
dosen pembimbing saya. Jadi saya publish artikel tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Akhirnya saya kirimkan ke dosen pembimbing saya, Bapak Randi, untuk dicek plagiarisme. Kemudian saya agak sedikit santai dong ya. Ternyata plagiarisme saya sekitar 37 atau 38 gitu teman-teman. Dan pada waktu itu untuk bisa publish artikel, plagiarismenya itu harus di bawah 20 atau kalau enggak 25, saya sedikit lupa. Dan saya kerjakan lagi hari itu juga, malam itu juga. Dan plagiarisme saya pada waktu itu bisa turun sepertinya 20% plagiarisme saya, dan akhirnya saya bisa submit artikel, dan akhirnya saya bisa enter nilai pada Senin 8 Februari, itu benar-benar hari terakhir enter nilai. Dan saya bisa mengambil hikmah dari semua ini bahwasanya ketika kita ingin sampai ke suatu titik yang kita idam-idamkan, bukanlah kenyamanan yang harus kita rasakan, tetapi kesusahan, kebangkitan yang harus kita rasakan. Buat kalian yang sedang menggapai cita-cita kalian menuju ke perguruan tinggi negeri, kalian harus tetap semangat, berusaha yang sungguh-sungguh, belajar yang sungguh-sungguh, dan jangan kalian lupakan ridho orang tua. Dan ya, bagi kalian yang sedang menggeluti dunia perkuliahan, organisasi itu penting dan kuliah itu juga lebih penting. Dan jangan kalian sia-siakan masa-masa di kampus kalian, masa-masa di kuliah kalian, masa-masa di bangku kampus kalian, karena itu yang akan mendewasakan kalian. Dan jangan sampai kalian merasa berada di jalan yang salah atau merasa salah jurusan. Kalian harus bangkit bagaimanapun keadaan kalian, karena banyak orang di luar sana yang ingin berada di posisi kalian tapi mereka belum mampu untuk mencapai titik itu. Tetap semangat bagi kalian semuanya. Tetap semangat walaupun keadaan pandemi seperti ini. Semoga kisah saya selama di dunia perkuliahan ini yang sudah saya share kepada kalian bisa kalian ambil hikmahnya. Ingat, everything happens for a reason. Thank you for your nice attention. I'm so sorry if I have making a mistake. Nice to meet you. Bye, Sobat Rotu PTN.